Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi kita, yaitu ukuran penyebaran atau depresi. Kita masuk ke materi pertama. A. Pengertian depresi. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik, parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran liputan range atau jangkauan adalah variasi dan simpang baku. Range atau jangkauan adalah perbedaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrim dan kurang memperhatikan peran data lain. Cara mencari jangkauan di badan di atas adalah data tunggal dan kelompok. Caranya: 1. Range data tunggal. Range atau jangkauan adalah rumus range atau jangkauan xn kurang xy, di mana xn berarti nilai terbesar, xy adalah nilai terkecil. Contohnya, tentukan jangkauan dari data tersebut. Caranya: diketahui data terbesar dari nilai di atas adalah x6 yaitu 11 dan data terkecil x1 yaitu 1. Jadi x6 kurang x1 adalah 11 kurang 1 sama dengan 10. Range data kelompok. Jangkauan range dapat ditentukan dengan dua cara. Pertama, dengan selisih titik tengah kelas atas tertinggi dengan sisi terendah. 2. Dengan sisi tepi kelas tertinggi dengan selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah baik TKB maupun TKA. Maka range nilai kompetensi mahasiswa adalah dari nilai tengah adalah 81 kurang 66. Dari nilai tepi kelas adalah 79,5 kurang 64,5 sama dengan 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan varians. Varians adalah rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Varians ada dua bagian, yaitu yang pertama, varians data tunggal yang memiliki data populasi. Populasi adalah seluruh data yang diperoleh dari observasi tanpa kecuali data tersebut diambil saat menganalisanya. Berikut rumus penyelesaiannya. Sigma kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 jumlah dari X dikurang mu kuadrat dibagi dengan N, yang dimana varians populasi adalah jumlah dari selisih kuadrat antara setiap nilai data dengan rata-rata dibagi dengan jumlah data populasi. Bagian yang kedua dari varians data tunggal yaitu data sampel. Sampel adalah data bagian dari populasi, artinya data yang diambil dari beberapa populasi untuk dianalisa. Berikut rumusnya. Sampel kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 jumlah dari X dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N, yang dimana S2 adalah varians, X adalah rata-rata, dan N adalah jumlah data. Berikut tabel pertumbuhan perekonomian negara maju dengan negara Indonesia. Dari tabel di atas dapat dihitung tingkat varians masing-masing, varians negara maju dan varians negara Indonesia. Berikut cara menghitung rata-rata negara maju. Mu sama dengan 14,40 dibagi 5 sama dengan 2,88, yang dimana 14,40 itu adalah rata-rata pertumbuhan perekonomian negara maju, dan 5 itu adalah jumlah tahunnya. Dan rata-rata negara Indonesia, mu sama dengan 10,8 dibagi 5 sama dengan 2,16. Penyelesaian varians negara maju. Sigma kuadrat sama dengan 0,85 dibagi 5 sama dengan 0,17, sedangkan varians Indonesia sigma kuadrat sama dengan 16,64 dibagi 5 sama dengan 3,32. Dari hasil perhitungan tersebut, sebaran atau fluktuasi negara maju lebih kecil daripada negara Indonesia. 2. Varians data kelompok. A. Bila N lebih besar dari 30, rumus yang pertama, populasi varians sama dengan sigma FI dikali kuadrat XI dikurang populasi per N. Sampel
Varian sampel sama dengan sigma Fi dikali kuadrat Xi dikurang X bar per N. Rumus yang kedua, varian sampel sama dengan sigma kuadrat X per N dikurangi kuadrat sigma X per N. B. Bila N lebih kecil atau sama dengan. Rumus yang pertama, varian sampel sama dengan sigma Fi dikali kuadrat Xi dikurang X bar per N min 1. Rumus yang kedua, varian sampel sama dengan sigma kuadrat X per N min 1 dikurangi kuadrat sigma X per N dikali N min 1. Ilustrasi. Berikut tabel hasil tes kompetensi mahasiswa STMIK Trigunadarma sebanyak 40 orang. Dari tabel di atas, varians nilai mahasiswa dengan menggunakan rumus yang pertama dan N lebih besar dari 30 sebagai berikut. Kolom pertama menunjukkan rentang nilai mahasiswa. Kolom kedua, frekuensi atau jumlah mahasiswa. Kolom ketiga, yaitu XI atau nilai tengah. Kolom keempat, FIXI, yaitu frekuensi yang dikali dengan nilai tengah. Kolom kelima, selisih XI dan X bar, yaitu selisih antara nilai tengah dan rata-rata sampel. Untuk mengetahui hasil dari selisih antara nilai tengah dan rata-rata sampel ini, kita harus mengetahui rata-rata sampelnya dahulu dengan cara rata-rata sampel sama dengan 2937 per 40. 2937 ini diambil dari total nilai frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah. Per 40 ini merupakan jumlah total nilai frekuensi, maka rata-rata sampelnya adalah 73,43. Jadi, pada kolom kelima ini merupakan hasil dari nilai tengah dikurang rata-rata sampel, yaitu 73,43. Contoh pada baris pertama, nilai tengahnya memiliki nilai 66, maka 66 dikurang dengan rata-rata sampel yaitu 73,43, maka hasilnya min 7,43. Kemudian ada kolom ke-6, merupakan kuadrat dari hasil selisih antara nilai tengah dan rata-rata sampel. Yang terakhir, kolom ke-7 yaitu frekuensi dikalikan dengan kuadrat selisih antara nilai tengah dan rata-rata sampel. Maka, varian nilai mahasiswa dengan rumus yang pertama dan N lebih dari 30 yaitu varian sampel sama dengan 469,07 per 40. 469,07 itu jumlah total dari frekuensi dikali kuadrat selisih antara nilai tengah dan rata-rata sampel. Sedangkan 40 merupakan jumlah total dari frekuensi, maka hasilnya 11,73. D. Standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah akar kuadrat positif dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi memiliki dua rumus, yaitu standar deviasi untuk populasi dengan rumus varians sama dengan akar kuadrat dari varians, dan standar deviasi untuk sampel dengan rumus simpangan baku sama dengan akar kuadrat dari varians sampel. Rumus lengkap untuk sampel untuk N lebih besar dari 30. Simpangan baku sama dengan akar kuadrat sigma Fi dikali kuadrat Xi dikurang X bar per N. Untuk N lebih kecil atau sama dengan 30, maka penyebut menjadi N-1 dengan rumus simpangan baku sama dengan akar kuadrat sigma Fi dikali kuadrat Xi dikurang X bar per N-1. Ilustrasi berikut dari hasil perhitungan varians nilai mahasiswa di atas. Besar standar deviasi atau simpangan baku adalah simpangan baku sama dengan akar kuadrat 469,07 per 40, maka hasilnya adalah 3,42. Untuk poin selanjutnya, kita akan bahas mengenai standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan disebut juga sebagai simpangan baku gabungan. Jadi, apa sih standar deviasi gabungan itu?
Standar deviasi gabungan adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa besar penyebaran atau variasi dari beberapa kelompok data yang digabungkan menjadi satu. Dalam statistik, standar deviasi gabungan digunakan ketika kita memiliki dua atau lebih kelompok data, masing-masing dengan jumlah data dan standar deviasi sendiri. Dan kita ingin mengetahui standar deviasi keseluruhan dari gabungan kelompok tersebut. Adapun cara untuk menghitung standar deviasi gabungan. Di sini dapat teman-teman lihat dalam gambar terbagi menjadi dua jenis rumus. Untuk gambar yang pertama, bentuk penjumlahan sigma. Jadi, rumus yang pertama ini dinamai sebagai bentuk penjumlahan secara sigma, yang dimana dijabarkan N sebagai ukuran sampel untuk setiap kelompok, S merupakan standar deviasi untuk setiap kelompok, dan K merupakan jumlah kelompok. Untuk bentuk rumus yang kedua merupakan bentuk penulisan eksplisit. Rumus ini dinamakan rumus bentuk penulisan eksplisit, di mana N1 dan N2 merupakan ukuran sampel dari kelompok pertama dan kedua. Maksud dari S1 dan S2 yaitu standar deviasi dari kelompok pertama dan kedua. Adapun ilustrasi penjumlahan sebagai contoh berikut. Diketahui N1 sama dengan 150 dan S1 sama dengan 6,04. Ini kita tandai sebagai untuk kelompok yang pertama ya. Untuk N2 diketahui 40, S2 diketahui 3.42. Ini kita tandai sebagai kelompok yang kedua. Dan K sama dengan 2. 2 ini merupakan jumlah kelompoknya. Adapun langkah perhitungannya sebagai berikut. Kita jabarkan. Yang pertama itu kita hitung pembilangnya. N1 dikurang 1 dikali S1 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2. N1 tadi kita ketahui 150, S1 diketahui 6,04, jadinya 150 dikurang 1 dikali 6,04 ditambah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tadi N2 diketahui 40 dikurang 1, S2 diketahui 3,42, sehingga sama dengan 149 dikali 6,04. Ini hasil dari kelompok yang pertama ditambah kelompok yang kedua sama dengan hasilnya 39 dikali 3,42. Kita sudah mendapatkan pembilangnya. Sekarang kita menghitung penyebutnya. N1 ditambah N2 dikurang K sama dengan N1 diketahui 150 ditambah N2 sama dengan 40 dikurang 2 sama dengan 188. Penyebutnya adalah 188. Yang terakhir kita akan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan S gabungan. S gabungan sama dengan 149 dikali 6,04 ditambah 39 dikali 3,42 dibagi 188. Pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. Jadi hasil akhir dari simpangan gabungan adalah 5,496. Kesimpulannya, standar deviasi gabungan dari dua kelompok ini menunjukkan simpangan baku dari seluruh data gabungan. Ini menggabungkan variasi dari dua kelompok yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar penyebaran data secara keseluruhan.